Kedudukan teori, kategori, dan kode dalam analisis data riset kualitatif. Pemberian coding atau kode adalah upaya menemukan pola-pola makna subjektif yang signifikan dengan diarahkan oleh adanya teori yang sebelumnya sudah terpublikasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa teori-teori yang telah ada berfungsi sebagai pembatas dari fenomena-fenomena yang dianggap penting atau dianggap menonjol, ataupun meramalkan fenomena-fenomena yang akan terjadi dan menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Namun begitu, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa proses analisis tidak perlu didasarkan pada teori yang telah ada dalam riset kualitatif. Nah, oleh karenanya kemudian ada dua perbedaan atau adanya kontroversi keberadaan teori atau konsep yang digunakan dalam riset kualitatif. Nah, oleh karena itu kemudian dalam melakukan teknik analisis data dapat dibagi menjadi dua cara atau dua sudut pandang. Yang pertama adalah pandangan bahwa konsep atau teori akan menjadi pengarah atau menjadi guide dalam pembuatan kategori atau kode selanjutnya. Nah, pada pandangan pertama ini, bagian-bagian yang ada dalam data diidentifikasi berdasarkan kategori-kategori yang telah ada pada peta konsep yang telah dipersiapkan. Jadi, teori dia menjadi pengarah sebagai pedoman atau panduan bagi peneliti untuk melakukan pengkodean atau melakukan kategorisasi. Jadi kategorisasi sudah ada dalam teori sebelumnya, gitu ya. Teori yang digunakan oleh peneliti. Nah, bagian yang telah diidentifikasi kemudian diberikan kode. Nah, ini yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan kesimpulan nantinya terkait kemunculan pola makna yang paling menonjol. Ya. Kode-kode nanti akan mengarahkan pada pengambilan keputusan tentang pola makna mana yang menonjol. Kode dapat berupa inisial huruf dan atau angka dari temuan-temuan penting. Nah, ini sesuai dengan pengalaman ataupun kecenderungan peneliti ya untuk membuat kode-kode dalam analisis datanya. Lalu pandangan yang lain adalah kategori muncul dalam data. Pada bagian ini ya, bagian-bagian yang ada di dalam data kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori yang menonjol yang muncul dalam data sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga untuk menggunakan kode dan membuat kategorisasi, maka peneliti dengan sendirinya harus memiliki kepekaan ataupun pemahaman tentang munculnya temuan-temuan yang ada di dalam data. Ya, jadi ada sensitivitas gitu ya, dari peneliti untuk menemukan mana kategori-kategori yang menonjol dalam datanya. Nah, kategori tidak dibuat berdasarkan konsep yang sebelumnya telah ada, namun kategori tersebut lahir ya, atau terbentuk atau dibentuk dalam proses pengumpulan data di lapangan. Jadi pada sudut pandang yang kedua ini, teori tidak digunakan ya. Teori hanya sebagai semacam prekonseptual gitu ya. Namun yang paling utama adalah peneliti membuat kategorisasi tersendiri berdasarkan konsep yang muncul dalam datanya. Ya. Data hasil pengumpulan data di lapangan. Nah, oleh karenanya kemudian ada setidaknya 3 cara berdasar dari kontroversi keberadaan atau penggunaan teori ataupun konsep dalam riset kualitatif. Nah, ini yang kemudian menjadi penyebab ya, ketika peneliti melakukan teknik analisis data,
setidaknya ada tiga sudut pandang atau tiga cara. Yang pertama adalah konsep atau teori mengarahkan secara konsisten dalam pembuatan kategori. Ini sudut pandang yang tadi ya, yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah pembuatan kategori dan kode itu memanfaatkan struktur teori, namun masih terbuka bagi pertimbangan lebih lanjut pada aspek-aspek yang ada pada teori lain atau terbuka pada hasil faktual dari data di lapangan. Pendekatan ini dapat disebut pendekatan analisis data deduktif-induktif, ya. Yaitu ketika kita melakukan penelitian dan kemudian setelah melakukan pengambilan data, nah analisis datanya ya, kita bisa mengacu pada teori yang sudah ada sebelumnya atau menggabungkan beberapa teori atau sudut pandang dari beberapa ahli, ya, dan juga dimungkinkan kita mendapatkan aspek-aspek atau kategorisasi yang baru yang muncul secara empiris atau faktual di lapangan. Nah, gitu. Sehingga kemudian ini yang akan memberi keluasan secara komprehensif bahwa data hasil penelitian kita yaitu memberikan kekayaan secara kualitatif. Lalu yaitu konsep atau sudut pandang ketiga adalah pembuatan kategori ataupun kode, dia tidak mengacu pada suatu teori tertentu, ya. Nah, pada sudut pandang yang ketiga ini, nah inilah yang secara murni ini menggunakan pendekatan induktif. Karena adapun teori sebelumnya itu tidak menjadi acuan bagi peneliti, gitu ya. Jadi peneliti sama sekali tidak menggunakan teori tertentu. Nah, biasanya penelitian yang menggunakan pendekatan ketiga itu salah satunya adalah penelitian lapangan atau penelitian grounded. Itu yang sekilas bisa saya jelaskan. Kita akan kembali pada video-video pembelajaran